Masalah Kota Cirebon tidak sepotong-sepotong mungkin Pak. Betul, Kalau tidak saya parsial ya. Tidak parsial. Kira-kira figur seperti apa sih yang layak memimpin kota ini ke depan, Bu? Potensial sekali ya Pak Yon. Karena saya menempatkan jagoan-jagoan saya di setiap dapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Kembali bertemu bersama The Leader dengan saya, Yoyon Indrayana. Para pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa kesibukannya. Mobilitasnya sangat tinggi. Wakil wali kota kita yang saya yakin pasti semuanya sudah mengenal. Ibu Dr. Anda Hajah Ety Herwati MAP. Apa kabar saudaraku? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa nih mobilitasnya kemana saja ini. Oke, Bu Wakil, saya dengar Ibu ini kan luar biasa nih ya, mobilitasnya sangat tinggi, hampir tiap hari bergerak gitu Bu ya. Boleh cerita sedikit Bu, barangkali apa aja nih kegiatan yang saat ini sedang dihadapi? Saat ini kan sisa masa akhir jabatan Pak Yoni. Kita outsourcing saya selalu menyebut outsourcing. 12. Jadi sisa waktu sekitar 2 bulan lagi ya. Tentu banyak PR yang harus terselesaikan. Minimal semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kota tercinta ini. Jadi kesibukan rutin yang tentunya melanjutkan sisa-sisa program yang sudah di-cover dan terus semaksimal sampai 12 begitu Pak Iwan. Bu Wakil, Ibu kan selaku wakil wali kota, tetapi di samping itu juga sebagai ketua partai juga. Nah ini pasti proses untuk menuju itu kan bukan hal yang sebentar, perlu waktu untuk berproses ya, sampai saat ini gitu ya. Nah kalau boleh Bu, barangkali bisa cerita tentang perjalanan Ibu barangkali dari mulai kecil, barangkali dari sampai sekolah sampai jadi ketua partai, seperti apa ceritanya Bu? Barangkali ada pemirsa pengen tahu juga nih. Ini dia, saya berada di dunia entah berantah ini. Kecelakaan politik, kecelakaan. Tapi kecelakaan membawa nikmat. Ternyata di dunia yang satu ini banyak hal yang kita bisa persembahkan untuk bisa berbuat, untuk bisa melakukan sesuatu, tentu untuk masyarakat banyak. Saya hadir saat itu memang basically tidak dari politisi, kan gitu, dari pengusaha dan sebagainya. Ada sisi yang tentunya berbeda, tapi ada sesuatu yang sama juga Pak Iwan, kan gitu. Perjalanan saya hadir di perpolitikan ini terjadi saat itu Ormas Nasdem. Ormas Nasdem ini 2011 ya kalau nggak salah, atau tahun-tahun itu. Saya bergabung dengan Ormas sebagai bendahara Ormas. Berarti Ibu sejak awal sudah terjun ke ini ya? Sudah. Selesai kuliah itu berarti itu gimana Bu? Enggak Pak Ion, saya selesai kuliah tahun 90. Jauh. Terus kemana dulu tuh? Ya, kita berjualan. Berbisnis dulu ya? Berbisnis dan lain-lain sebagainya. Sampai pada akhirnya, ya entah ini nih, kok bisa ya dirayu-rayu masuk kan gitu. Nah mungkin sudah suratan Pak Ion. Tergabung di pertama mungkin sebelum Ormas, saya masuk di Ormas Nasdem. Ini ada proses saat itu kita zamannya proses almarhum barangkali ya Pak Agus Sutrisno. Itu saya sebetulnya sudah mulai berproses Pak. Saya dapat rekom dari salah satu partai, kan itu cuma mungkin insting politik saya saat itu sudah berjalan bahwasanya saya tidak melanjutkan proses itu. Setelah tidak melanjutkan, saya bergabung dengan Ormas Nasdem. Saya bergabung langsung masuk ke DPR, kan gitu. Jadi anggota DPR dulu Bu ya? Iya, kita belajar dulu di Gria Sawala. Nah setelah masuk, saya mungkin sebagai ketua
partai pertama wanita. untuk wanita Luar saat biasa. itu. Karena Nasdem yang bukan siapa-siapa di saat itu ya. Saat itu karena pendatang baru. Pendatang baru. Di Jawa Barat Pak Yon, kita satu-satunya yang dapat unsur pimpinan. Oh. Kan gitu. Saya ke partai yang lain belum masuk. Nah ini tentu memang harus kerja keras karena yang bukan siapa-siapa harus jadi siapa-siapa. Saat itu mewakili saya sebagai wakil ketua DPR sebagai pendatang baru. Belajar kilat Pak Yoyon. Kursus kilat khusus kilat. Nah, terus sampai akhirnya seperti sekarang. Saat ini ya. Iya, gitu. Seperti itu Pak Yoyon. Singkatnya seperti itu. Nah, Bu Eti, karena ini kan kita sekarang menghadapi hajat besar negara kita ya, yaitu pemilu 2024. Saya rasa hampir semua sekarang teman-teman politik fokus ke sana nih. Nah, tentu saja kita nggak akan ngobrol masalah pemilihan presiden atau calon wakil presiden ya, karena itu udah biar itu menjadi urusan pusat ya. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita sekarang mencari calon-calon pemimpin untuk di daerah yang langsung bersinggungan dengan kita dan masyarakat kita. Nah, Ibu sering sekali berkunjung ke lapangan, ya, artinya terjun ke masyarakat. Mestinya Ibu sekarang sudah bisa memotret seperti apa sih Ibu pemahaman masyarakat kita, terutama terkait dengan demokrasi ini. Apakah mereka betul-betul memahami tentang itu, tentang pemimpin-pemimpin mereka yang sekarang ini sedang sedang eksis ataupun juga nanti akan kita pilih dalam 2024 itu. Iya, saya sampaikan Pak Yon, Kota Cirebon ini sudah cukup luar biasa dinamis untuk pergerakan dan sebagainya. Terus warga masyarakatnya sendiri sudah sangat memahami Pak Yon. Berbeda dengan di tetangga sekitar ya mungkin, karena kalau saya lihat penduduk kita juga kurang lebih 350 saja dan juga kecamatan kita juga 5 kecamatan, 22 kelurahan, tidak begitu luas. Tentu pergerakan menuju 2024 pesta demokrasi untuk saat ini sudah sangat menggeliat, dan kalau saya melihat warga masyarakat sudah paham itu Pak. Sudah paham dan sudah mengerti. Jadi yang hari ini saya melihatnya adalah terbalik. Bukan teman-teman para caleg ini yang akan yang ada adalah masyarakat sendiri bisa ikut partisipasi dan lain-lain sebagainya ini Pak. Karena kita dibodohin sama Oke, jadi gini Bu, kan harapannya kita dapat memberikan pencerahan ya Bu ya, apa yang kita lakukan sekarang bisa memberikan pencerahan pada masyarakat agar ketika mereka nanti memilih calon-calonnya di legislatif itu nggak salah pilih lagi gitu kan. Artinya jangan, apa istilahnya, jangan kayak membeli kucing dalam karung gitu ya. Oke, nah Bu Wakil, terkait dengan tadi ya pemahaman masyarakat tadi, sebenarnya apa sih upaya yang harus kita tingkatkan agar masyarakat bisa lebih paham lagi tentang demokrasi itu? Pertama mungkin ini bisa bicara sebagai ketua partai Pak ya. Betul. Saya mungkin di teman-teman khususnya keluarga besar Partai Nasdem selalu memberi ruang kepada kader untuk lebih bisa memahami kebutuhan warga masyarakat. Kita banyak hal di partai mungkin di beberapa bagian ini kan betul-betul di akar rumput menjadi sangat itu berbeda dengan kita di tataran yang pimpinan. Di bawah itu lebih sangat dinamis Pak Yon. Nah ini kita harus mengerti dan memahami kondisi di lapangan. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwasanya kita harus bisa menampung kebutuhan warga masyarakat. Karena keberadaan kita juga sebagai panjang tanganan rakyat untuk bisa menjembatani semua ini. Jadi saya menitik beratkan ke semua kader, ke semua susunan pengurus, mungkin dari jajaran, kalau di kita DPRT, terus DPC, baru DPD, kita ada di DPD. Di DPD ya, Dari DPRT, terus Korwe. Nah, masuk di sini kita tentu ini yang harus
betul-betul diberikan pemahaman gitu. Tapi ya saya sangat bersyukur Pak Yon, partai kami Nasdem ini masuk di sirkulasi 5 besar ya di Kota Cirebon. Tentu dengan susunan pengurus yang ini sudah tidak diragukan lagi. Kita sudah establish ya untuk para pengurus dan sebagainya. Dan untuk target-target kita, kita mungkin selalu memberikan waktu untuk bisa bersama-sama dengan pengurus DPRT, DPC untuk bisa berkolaborasi dan sering kita ada pertemuan dan lain sebagainya. Oke. Bu, terkait dengan kita kan mau memilih calon-calon pemimpin ya Bu ya. Artinya calon pemimpin kan harus tahu nih sebenarnya masalah kota itu apa sih, apa yang mau mereka perbuat kan harus tahu sebelumnya. Nah, dalam pandangan Ibu, apalagi selama ini Ibu sudah menjabat wakil wali kota yang dalam 1 periode kemarin, sebenarnya masalah utama kota kita Cirebon itu apa sih Bu? Masalah utamanya itu apa? Apakah di pendidikan, atau di kemiskinan, atau di infrastruktur barangkali? Masalah kota Cirebon tidak sepotong-sepotong mungkin Pak. Betul, tidak parsial ya. Tidak parsial. Jadi masalah kota Cirebon dengan kota kecil ini tentu banyak yang harus betul-betul dilihat untuk siapapun besok ke depan sebagai kepala daerah. Harus memahami kebutuhan dari kota itu sendiri. Kebutuhannya, lihat situasi kota Cirebon juga dengan sumber daya alam seperti apa, kondisi PAD juga dari mana, tentu dari sana dulu kita melihatnya. Kalau kita sudah lihat di luar infrastruktur Pak Yon, tentang infrastruktur mungkin jalan dan lain sebagainya. Di luar itu, memang kita harus memahami di mana postur tubuh APBD kita juga harus berpihak terhadap sesuatu yang memang sesuai on the track dengan kondisi di kota. Di kota gitu tuh. Contoh kalau di kota Cirebon ini kan kita PAD kita Pak Yon memahami itu dari mana sih kita dapatnya. Pabrik juga nggak ada kan gitu ya. Kita dari kuliner dan hotel jasa lah ya. Nah tentu ini harus betul-betul infrastruktur ini bagaimana kita harus bisa berdaya. Kita berdaya mais kan gitu ya. Kota Cirebon hanya itu. Jadi kalau Pak Yon melihat kota Cirebon itu saya melihat tidak sepotong-potong Pak Yon. Saya komprehensif ya. Kita harus melihat juga infrastruktur yang kita butuhkan banyak yang intinya di ke depan siapapun pemimpinnya kota Cirebon mungkin masih banyak PR yang harus dilakukan secara infrastruktur dan komunikasi antar dinas barangkali juga penting. Di lain kebutuhan yang sudah jelas sekaligus infrastruktur jalan yang harus perbaiki. Ada beberapa bagian yang kebiasaan banjir di mana-mana yang tentu itu menjadi titik-titik banjir masih banyak ya Bu ya? Ya titik-titik banjir kita tahu sendiri Pak Yon di Jalan Cipto Pemuda kan itu masih banyak. Nah ini memang harus terselesaikan Pak Yon. Siapapun nanti ke depan menjadi PR yang memang harus diselesaikan. Di luar infrastruktur itu kita melihat bagaimana kita mendorong pariwisata kita betul-betul kita dorong. Tentu keberpihakan anggaran juga kita harus perhatikan. Banyak sekali sebetulnya Pak Yon indikator-indikator untuk mencapai target-target dari pengembangan pembangunan di kota Cirebon untuk mencapai tujuan target visi misi dari kota Cirebon sendiri. Karena kekayaan yang kita punya seperti keraton dan sebagainya, sejarah panjang heritage. Mungkin Pak Yon ada mimpi besar di situ ya. Kita yang sudah di range saat itu sama Pak Yon juga. Nah ini harus betul-betul diwujudkan Pak Yon. Karena memang itu yang membuat, yang mendorong kita menambah, saya pikir menambah. Itu bisa menambah PAD dan lain. Kalau pergerakan orang begitu, ini bisa. Oke, nah Bu, Ibu kan sekarang sudah menjelang akhir masa jabatan ya dengan Pak Aziz. Pemerintahan Aziz Ety kan sudah menjelang akhir jabatan. Nah, dalam pandangan Ibu, PR-PR besar apa sih sebenarnya yang masih harus kita kerjakan untuk tadi bisa mencapai atau meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita ini? PR-nya Pak Yon tadi sedikit yang saya sampaikan. PR yang tadi itu sudah PR semua tuh. Iya Pak Yon.
kita mungkin di tahun-tahun yang di saya bersama Pak Ajis ini kan ada masa-masa sulit Pak Yon. Masa-masa pandemi. Pandemi juga masa-masa keterbatasan anggaran yang tentu ini bagaimana di dalam 2 tahun ini kita segera cepat untuk bisa menambal sulam ketinggalan kita di dalam 2 tahun. Kan gitu. Nah, ini perlu kerja keras Pak Yon. Karena tadi sampaikan yang tadi target-target tadi, kita masih ada PR tadi, kan gitu. Kita tidak bisa menutup mata di persoalan yang kita harus dorong, persoalan sampah dan lain-lain sebagainya. Bima ya Bu ya? Bima ya. Bima itu menjadi salah satu daya tarik sebetulnya. Sebenarnya betul. Kalau bisa itu potensi yang cukup menarik sebenarnya. Cukup menarik. Saya melihat Bima itu kan kita bersusah payah untuk mendapatkan itu saya mendapatkan. Nah, insya Allah lah nanti ini menjadi target kita, menjadi daya tarik kita. Begitupun mungkin sampah dan lain sebagainya ini menjadi target kita juga kan gitu untuk bisa minimal kita bicara bagaimana kota Cirebon ke depan, bagaimana pariwisata tidak lepas juga kotanya harus bersih Pak ya. Nah tadi sekarang sebenarnya kita juga menghadapi Pilkada 2024. Artinya kalau dalam pandangan Ibu yang saya pikir sudah cukup pengalaman, kira-kira figur seperti apa sih yang layak memimpin kota ini ke depan, Bu? Figur yang mungkin nggak mesti menyebut orang, tapi yang penting karakter saja, karakter seperti apa gitu. Figur tentunya yang ini yang Pak Yon ya, jadi pemimpin itu, dia tentu harus bisa memandang situasi kebutuhan barangkali, dan juga mengerti kondisi di masyarakatnya, target-targetnya yang bisa merangkul masyarakat dan juga bisa bekerja untuk bisa mewujudkan tadi poin-poin. Nah ini kita dan kesungguhan yang jelas. Seorang pemimpin dibutuhkan kesungguhan untuk bisa menyelesaikan visi misinya, target-targetnya, komitmennya. Nah, komitmen ini sangat penting Pak Yon. Artinya perlu komitmen yang tinggi bagi siapapun calon pemimpin kota ini Bu ya. Nah sekarang gini Bu, kita tahu bahwa saat ini Cisumdawu sudah operasional ya, atau juga Bandara Kertajati juga sudah operasional juga sama. Nah menurut pandangan Ibu, kira-kira apakah kedua infrastruktur itu bisa berdampak positif bagi kita? Sangat Pak ya, sangat berdampak positif buat kita. Jadi kita tentu harus bisa memanfaatkan kemudahan infrastruktur tadi. Cisumdawu ini kita 1,5 jam, gitu kan? Bandung ya? Ke Bandung, ke Jakarta kita yang hari semula ini 45 jam gitu. Begitu cepat, apalagi sebentar lagi Rebana. Jadi kalau seandainya kita tidak siap, pemerintah tidak siap, ini bisa diambil tetangga sekitar, Pak Yon. Jadi saya menitik beratkan bahwa ke depan kita harus betul-betul mengevaluasi apa saja kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul untuk bisa mendukung pengembangan kota dan persiapan kota ini betul-betul harus kita range. Itu penting Pak Yon. Karena hari ini saja membludak sekali kunjungan ke wilayah kita Cirebon. Dengan bisa makan siang di Cirebon balik lagi ke Bandung atau sebaliknya gitu kan gitu. Ini tentu kita manfaatnya harus kita juga harus ada atraksi Pak Yon. Betul. Nah, harus ada atraksi yang kita harus suguhkan dari pemerintah kota. Jadi saya tadi yang selalu bilang bahwa kita harus bisa postur tubuh APBD kita dilihat. PAD kita udah jelas dari mana. Nah, kemana? Nah, ini harus betul-betul dorong untuk saling bisa sinergi. Dari sini karena kita PAD kita dari sini, kebutuhan dari sini masuk ke sini. Nah, kita harus betul-betul. Jadi ke depan ya kita harus siap Pak Yon. Apapun itu tadi yang saya sampaikan, persoalan banjir, persoalan sampah dan lain-lain yang hari ini kita masih perlu bebenah banyak kan gitu. Dan juga keselarasan antar OPD, target-target antar dinas semuanya, antar dinas harus berkolaborasi karena nggak bisa kita sendiri juga. Harus ada komunikasi yang baik antar dinas dan lain sebagainya. Ini sangat penting Pak Yon. Kalau saya melihatnya sangat penting komunikasi ini dengan dinas dibangun dengan baik. Karena prinsip organisasi kan komunikasi ya. Kalau komunikasinya bagus ya apapun sebenarnya bisa kita tujuan apa bisa kita capai. Nah Bu Wakil, tadi
Ibu sampaikan juga terkait dengan potensi wisata atau atraksi wisata, Bu ya, yang saya juga percaya bahwa itu menjadi potensi kita. Nah, sampai sejauh ini, Bu, kalau prinsip wisata itu kan selama mungkin bisa menahan orang ya. Jadi kalau orang hanya datang berkunjung, makan, terus balik lagi, berarti itu gagal, Bu. Tapi kalau mereka datang berkunjung, makan, terus nginap, gitu, makan lagi, terus baru pulang, nah itu baru keberhasilan. Nah, jenis atraksi wisata apa sih, Bu, yang kita miliki sehingga orang itu mau datang dan menginap? Satu, mungkin komunikasi kita dengan teman-teman keraton harus betul-betul. Karena sebagai pemilik mereka ya. Pemilik. Oke. Itu kita harus komunikasikan bersama. Yeah. Kita tuh punya Gua Sunyaragi. Kalau itu rutinan mungkin dihidupkan kembali sebagai atraksi malam mingguan. Malam mingguan di Gua Sunyaragi dan lain sebagainya, tentu ini penting. Banyak sekali potensi yang ada di Kota Cirebon, Pak ya, yang untuk membuat orang harus stay, menghidupkan kota tua di Cirebon, kan gitu wisatanya, dan juga infrastruktur tadi, bahwa ini kan kita memang kita harus akui orang kalau ke Cirebon belanja batik ya Pak ya, tapi batik itu banyaknya adanya di posisi kabupaten. Nah ini kan bagaimana ceritanya bahwa ini harus kita ke kota, ke kota. Bagaimana infrastruktur tadi itu masuknya semuanya ada di sana. Nah itu banyak sebetulnya Pak Yon yang kita harus dorong, dan di kota tua di daerah itu di BAT dan sekitarnya itu nanti 2024 operasi loh Pak, dalam 1 abad perjalanan gedung BAT. Oh ya, itu jadi, bisa menjadi ikon kota tuh Bu, betul. Jadi 2024 itu operasi. Terus insya Allah Kampung Arab Kampung Cina Panjunan ya, Panjunan Pecinan ya, Pecinan 2024. Sekarang karena saya minta pemerintah provinsi untuk bisa masuk di provinsi. Apalagi ya 2024. Hari ini di tahun 2024 juga kelanjutan program Kotaku Pak. Kotaku ya. Kotaku untuk ada anggaran dari PUPR sedang berjalan. Mudah-mudahan persyaratannya beres lah ya. Karena menyambung kawasan kumuh. Yang tertunda mungkin insya Allah ke depan TPA yang ada di Argasunya. Ini untuk RDF, mudah-mudahan ada kendala bisa selesaikan dan itu bisa berjalan. Dan ke depan penataan Bima, ini tentu harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan di Bima itu sendiri. Itu sebagai taruh kata ada fasum, ada sapras untuk olahraga, ruang terbuka hijau, dan bisa juga dibuat pendukung lainnya UMKM seperti kita rencanakan dulu. Ini kalau itu bergerak, itu ada salah satu untuk kehidupan warga masyarakat ini bisa bergerak. Saya melihat itu, melihat situasi yang hari ini merubah masyarakat tuh sudah berubah gaya mindsetnya gaya hidupnya, habit kebiasaannya. Mungkin hari ini orang banyak juga nongkrong kafe, berbeda dengan dulu ya Pak Yon ya. Zaman sekarang itu udah sangat-sangat benar. Tentu kita mengikuti arah sana lah Pak Yon. Ini kita harus juga dihitung teman-teman pemerintah kota dengan perubahan mindset orang. Bagaimana nih kita studinya harus kemana nih, bagaimana? Terus kita punya pelabuhan Pak Yon. Betul. Yang kemarin baru dikunjungi turis asing katanya. Pelabuhan itu kita harus optimalkan Pak ya, kan gitu. Setuju. Terus satu lagi kita punya setelah pelabuhan yang Kejawanan, pelabuhan perikanan ya. Perikanan sudah hari ini sudah dikembangkan kembali. Ini ada pendampingan juga besok itu dari juga ADB juga. Karena jadi sebetulnya banyak sekali potensi yang kita harus kembangkan di Kota Cirebon. Jadi siapapun ke depan, siapapun itu, saya berharap ini betul-betul harus terus dikawal. Komitmen ini untuk bisa mengembangkan Cirebon dari sisi strategisnya juga harus kita manfaatkan. Tentu atas semuanya komitmen kita bersama lah Pak Yon. Semua teman-teman warga masyarakat dan sebagainya. Gitu Pak Yon. Luar biasa Bu. Ya, terkait dengan potensi kita ini sangat banyak sekali sebenarnya. Kalau bisa kita olah, bisa kita berdayakan, saya rasa Cirebon mungkin bisa mandiri Bu. Nah, sekarang terkait dengan partai nih.
Bu Ketua ya. Saya dengar partai Ibu ini kan sekarang mau menggandakan targetnya ya. Yang semula berapa? 4 ya Bu ya? Menjadi 8 ya. Wah ini luar biasa. Ini optimis sekali Bu ya? Harus optimis. Nah, semangat kalau sudah harus semangat ya. Oke. Dalam pandangan Ibu seperti apa? Itu kira-kira ya artinya bahwa capaiannya seperti apa kira-kira? Pertama kita ikut serta Nasdem di pileg, gitu kan. Ini hampir ketiga ya, Pak. Iya, ketiga. Betul. Tentu pertama kita masuk di unsur pimpinan. Nah, target-target ini tentu kita harus betul-betul berjuang untuk mencapai target-target yang tentunya besok harapan saya besok pemenang. Kan gitu. Ini menjadi target kami. Kepala daerah kita dapat, unsur pimpinan juga kita dapat. Tapi tentu harus berjuang dari awal, Pak Yon. Nah, gitu kan. Itu langkah-langkahnya apa Bu yang sudah disiapkan nih? Langkah-langkahnya tentu hari strateginya ini apa nih? karena sudah berhitung, sudah mepet sudah makin mendekati waktu ya, betul. Alhamdulillah caleg-caleg kita hari ini sudah kemana-mana dan sudah berkolaborasi dengan warga masyarakat, Pak Yon. Mudah-mudahan target-target dari partai betul-betul sesuai dengan target yang kita harapkan. Kan gitu. Gaya minimal pemenang lah ya. Hitungan kursi mungkin kalau dihitung kita kan mudah banget. Kalau kota Cirebon ini kan hari ini kan ada perbedaan, Pak. Iya, betul. Kemarin 3 dapil. Sekarang 5 ya, Bu. 5 dapil kan gitu. Artinya kalau 1 dapil 1 aja berarti udah meningkat itu ya. Udah meningkat gitu. Dan ada target di beberapa untuk kenaikan kan gitu ya. Intinya ya kami berjuang untuk itu, Pak Yon. Dengan menguatkan dari DPRT dan juga relawan dan sebagainya. Saya rasa di seluruh partai sama, Pak Yon. Jadi secara sistemik sudah kita siapkan ya. Begitu, Pak Yon. Nah, Ibu dalam pandangan Bu Ketua selaku pemimpin partai yang sudah cukup berpengalaman menurut saya dalam hal politik ini. Nah, apakah calon-calon anggota legislatif yang sekarang ini menjadi bacaleg Ibu? Dalam pandangan Ibu seperti apa sih kemampuan dan kompetensi mereka? Saya melihatnya potensial sekali ya, Pak Yon. Karena saya menempatkan jagoan-jagoan saya di setiap dapil. Kan gitu. Ini yang perlu dihitung, dikalkulasikan adalah bagaimana caleg-caleg ini bersinergi berbareng-bareng, kan gitu. Biasanya kan gontok-gontokan satu rumah sendiri, Pak Yon. Iya, betul. Nah, ini bersinergi, berbagi dan bareng-bareng yang pada akhirnya menghasilkan target-target yang kita inginkan. Saya pikir ini sangat penting, sinergitas di antara serumah. Harus jaga kekompakan ya. Kekompakan jaga gitu ya. Itu seperti itu apa yang gitu. Kalau dari target yang Ibu rencanakan 8 itu, sebenarnya kalau sekarang ada bacaleg ada berapa Bu yang sudah terdaftar? Bacaleg sesuai dengan yang ada di regulasi ya, Pak ya. Per dapil ini kan ada yang 7, 8, 6. Semuanya 35 udah beres semua sih, Pak Yon. Kayaknya hari ini terakhir deh. Gitu ya. Hari ini terakhir kita Oke. Nah, kemudian terkait dengan Bu Ketua sendiri nih, bagaimana kedepannya nih? Apakah akan melanjutkan kepemimpinan Cirebon ini? Seperti apa, Bu? Mohon doanya aja, insya Allah amin. Untuk warga masyarakat Kota Cirebon. Jadi insya Allah mohon doanya saja. Perjalanan namanya politik ya, Pak Yon. Perjalanan masih yang jelas kalau hari ini saya konsentrasi bagaimana memenangkan partai di pileg. Baru setelah itu kita berpikir kita berjuang next berikutnya. Yang jelas karena saya ketua partai tentu kita menangkan partai dulu. Next berikutnya kita lihat situasi seperti apa perkembangan di lapangan. Yang jelas mohon doanya. Yang paling utama adalah sisa di dalam 2 bulan ini, di mana saya harus bisa betul-betul menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya, saya rasa kalau kita mengakhiri endingnya dengan baik, pasti hasilnya baik, Bu. Insya Allah, Pak ya. Insya Allah. Bu, apakah Ibu ada pesan-pesan khusus barangkali untuk teman-teman calon anggota legislatif yang dari Partai Nasdem? Monggo, Bu, barangkali. Iya, buat teman-teman semua, jagoan-jagoan dari seluruh dapil, ayo tetap semangat, ayo berkolaborasi dengan warga masyarakat, tunjukkan bahwasanya Nasdem betul-betul smart di masyarakat dan memberikan supportnya untuk kepentingan warga masyarakat.
saya bersama teman-teman The Leader tentu mengaturkan rasa terima kasih. Terima kasih sekali lagi, sukses buat The Leader, Pak Yoyon dan teman-teman. Harapannya ke depan The Leader adalah salah satu gerakan yang betul-betul untuk bisa memberikan pembelajaran, pencerahan buat masyarakat. Oke, Bu Ketua, luar biasa ya diskusi kita sore ini. Semoga apa yang kita diskusikan betul-betul dapat menjadi tambahan pemahaman bagi masyarakat atau juga warga Kota Cirebon, sehingga pada saat nanti dalam Pesta Demokrasi 2024 mereka nggak salah pilih. Artinya mereka betul-betul dapat memilih siapa-siapa tokoh-tokoh yang mampu membawa Cirebon ini pada kemakmuran dan kesejahteraan. Demikian pemirsa, diskusi saya, Yoyon Indrayana, dengan narasumber hebat kita, yaitu Ibu Ketua Partai Nasdem atau juga Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Dr. Anda Hajah Eti Herawati MAP dalam The Leader. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe-nya agar The Leader tetap memberikan informasi atau edukasi yang terbaik buat pemirsa semua. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.